kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia, jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Pemirsa, sebuah video yang memperlihatkan seorang pria yang tidak bertanggung jawab yang diduga mengganti barcode QRIS di kotak amal sebuah masjid di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang diduga diganti dengan rekening pribadinya viral di jagat sosial media. Dalam video yang beredar yang diunggah akun Instagram redasamudra.id itu, tampak terlihat jelas seorang pria berbadan tinggi besar, mengenakan kemeja dan celana panjang biru tampak menaiki sebuah tangga masjid sebelum melakukan aksi tidak terpujinya tersebut. Tanggal 6 bulan 4. Ini orangnya. Ada travel umroh kan? Ada nanti dulu ya. Kami telah mengamankan satu orang yang berinisial tadi saya sampaikan MIML, di mana yang bersangkutan adalah orang yang menempel QRIS tersebut di Masjid Nurul Iman Blok M Square. Namun dari beberapa tempat yang sudah ditempel oleh bersangkutan itu ada 38 titik. Di antaranya Masjid Tamrin Residen, Masjid Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Masjid Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Masjid Nurul Iman Blok M. Ini yang ditempel pada tanggal 9 April 2023. Kemudian pada tanggal 7 April itu yang bersangkutan menempel di Masjid Istiqlal dan Masjid Al-Azhar. Kemudian di tanggal 6 Maret itu pas gue lihat beritanya gitu ya, gue baca edan, kenapa ya orang zaman sekarang tuh kok makin canggih gitu buat entahlah buat nipu atau buat kejahatan gitu kayaknya. Edan itu di masjid loh. Gue kagak ngerti kok sampai segitunya ya mereka cari duit gitu. Edan, bingung gue. yang bersangkutan menempel QRIS miliknya seolah-olah QRIS tersebut milik masjid itu sendiri dengan cara ditiban atau ditempel di atasnya. Kemudian ada juga yang ditempel di sampingnya QRIS yang sudah ada, atau menempel di tombok lain yang berbeda-beda dari QRIS yang sudah ada, atau menempel di tempat yang baru yang belum ada QRIS-nya. Dalam rekaman CCTV masjid tersebut, sebelum melakukan aksinya itu, pria tersebut mengawasi terlebih dulu suasana sekitar masjid. Setelah dirasakan aman, pria itu dengan tenangnya kemudian menempelkan sebuah kertas stiker di beberapa kotak amal yang terdapat di halaman muka masjid tersebut. Diduga stiker yang diganti tersebut merupakan kode QRIS masjid diganti dengan QRIS pribadinya. Dengan begitu, otomatis membuat transfer uang sodako jamaah masjid tidak masuk ke rekening masjid, tapi justru masuk ke rekening pribadi si pelaku. Unggahan video tersebut sontak mendapat komentar beragam dari warganet. Banyak netizen yang mengecam perbuatan tercela pria tersebut. Belum diketahui berapa kerugian yang dialami masjid tersebut akibat perbuatan pria yang kini menjadi viral itu. Ya, maksudnya yang kita lihat dari berita sih seolah-olah memang ada orang lagi ganti QRIS ya. Ya mestinya buat masjid tapi rekeningnya beberapa ke tempat lain gitu ya. Kalau memang lihatnya seperti itu sangat disayangkan sih sebenarnya karena itu kan dana umat ya, dan masjid itu kan pemberdayaannya dari umat ya. Jadi untuk biaya kebersihannya segala macam itu kan butuh support dari masyarakat jemaahnya, dan biasanya kalau kayak gitu juga kan supportnya juga nggak terlalu banyak. Kalau itu aja dipivotin, ya saya pertama kita doakan semoga saudara kita ini
ini ya, mendapatkan hidayah dari Allah, disadarkan oleh Allah, dan alhamdulillah kan ada CCTV kan, alhamdulillah ada CCTV, jadi ya di situ jadi tahu siapa pelakunya, dan mudah-mudahan orang-orang juga, nauzubillah ya, siapapun jadi sadar. Pertama sebenarnya kan harus tahu bahwa dimanapun Allah akan tahu walaupun nggak ada CCTV juga, tapi dengan ini mudah-mudahan jadi membuat orang jadi bahasanya takut gitu loh. Ya sangat disayangkan aja, karena kan mungkin banyak orang, apalagi di bulan Ramadan, orang kan banyak ingin ya bersedekah, berinfak. Saya juga baru tahu ada modus kayak gitu tuh. Ya kita doakan dapat hidayah lah. Seperti diketahui, saat ini banyak tempat ibadah dan masjid yang menggunakan sistem barcode QRIS yang ditempel di kotak amal agar jemaah masjid yang tidak membawa uang tetap bisa bersedekah. Dengan demikian, jamaah yang bersedekah melalui kode QRIS yang ditempel di kotak amal masjid tersebut akan langsung masuk ke rekening milik masjid. Namun sayangnya, terobosan kemudahan dalam sistem pembayaran tersebut kini ternyata telah banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab demi kepentingan pribadinya. Gue bingung gitu. Terus kalau misalkan dia dapat duitnya dari situ, itu kira-kira duitnya buat apaan nih sama dia? Sebenarnya sih pertanyaan bodoh ya. Kalau misalkan tanya buat apa ya, pasti duit dari kejahatan pasti dipakai buat kejahatan lagi lah gitu. Kok enggak yang kerja bener aja gitu, yang ibaratnya lu masih banyak jalan lah gitu. Kita juga nggak tahu ya. Jadi dia sekitar jam 10:30. Nah, terus dia naik itu dia main pasang-pasang. Nah, jadi setiap kotak amal yang kaca sama kotak yang di dalam masjid itu ada kotak kayu, ditempelin semua kayak gitu. Untuk masjidnya gitu. Oh, restorasi masjid gitu. Masjid. Tulisannya. Iya. Sementara itu di tempat lain, aksi penipuan dengan modus menempel barcode QRIS palsu di kotak amal juga terjadi di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Dari penelusuran petugas, ada puluhan stiker QRIS palsu yang ditemukan petugas. Kalau di Masjid Agung Al-Azhar juga sama, ya ini keterlaluan ya kalau penggantian barcode QRIS itu diganti untuk disalahgunakan oleh oknum itu. QRIS yang di masjid itu sesuai dengan jumlahnya barisan di itu, namun yang diganti oleh oknum itu hanya ada 12. Disinyalir, aksi penipuan dengan menempel barcode QRIS palsu juga marak terjadi di beberapa masjid di seputar Jakarta. Lantas adakah antisipasi pengurus masjid supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali? Ya, pengawasan kita akan lebih ditingkatkan lagi. Dan kemarin kan ternyata setelah ada kabar bahwa ada penggelapan QRIS itu, kami melihat CCTV. Ternyata CCTV itu terjadi tanggal 6 jam 8 pagi. Aksi penipuan dengan modus menempel kode QRIS melalui kotak amal di beberapa masjid di Jakarta sedang marak terjadi. Namun kemudahan transaksi uang dengan modus scan barcode QRIS yang tengah viral tersebut memiliki banyak potensi kejahatan siber. Hal itu seperti yang diungkapkan praktisi perbankan. Lantas adakah kiat khusus agar jamaah tempat beribadah terhindar dari aksi orang yang tidak bertanggung jawab demi kepentingan pribadi? Karena QRIS berbentuk dasar QR seperti pada umumnya, memang QRIS akan terlihat mirip antara satu sama lain. Yang perlu dipastikan oleh konsumen adalah nama merchant atau badan usaha atau yayasan atau badan amal yang sudah menjadi tujuan pembayarannya sudah benar sebelum melanjutkan ke input nominal dan menyelesaikan transaksi. Lebih berwaspada dalam melakukan QRIS transaksi. Perlu dicek juga namanya, apakah merchantnya sesuai, kemudian yayasan dan badan usahanya atau badan amalnya sesuai. Kemudian setelah itu perhatikan juga nominalnya apakah sudah benar. Dan hati-hati pada saat masukkan PIN. Sama-sama. Beralih ke berita lain, artis Ashanty menuai cibiran publik. Hal itu lantaran karena Ashanty diduga mengundang bintang tamu di acara podcastnya di garasi mobil rumahnya. Kabar tersebut beredar setelah istri Anna Hermansyah itu melakukan bincang-bincang dengan selebgram yang belum lama ini menjadi sorotan publik, Lina Mokhiriji. Warganet menduga setting tempat yang digunakan Ashanty saat bincang dengan Lina adalah berada di garasi rumahnya di Istana Cinere, Depok.
Tidak terima disebut mengundang bintang tamu di garasi, Ibunda Aurel, Azriel, Arsy, dan Arsya itu mengklarifikasi kabar tak sedap tersebut. Ia kemudian menulis kalimat, "Gazebo saya tercinta ini pemandangannya kolam renang," tulis Ashanty di Instagram miliknya. Tidak hanya sampai di situ, menjawab tudingan netizen yang julid, Ashanty pun mengajak netizen berkeliling dengan mengambil video di tempat dirinya menerima para tamu di podcastnya. Ia pun terheran-heran dengan kabar yang muncul tersebut yang entah dari mana sumbernya. Ia pun mengungkapkan kalau dirinya selalu memuliakan tamu yang datang ke rumahnya. Seolah menyindir haters yang selalu berkomentar nyinyir, ia juga menunjukkan gazebo tercintanya yang disebut netizen sebagai garasi. Di gazebo itulah tempat di mana Ashanty melakukan bincang podcast dengan Putri Delina, Putri Sule, dan kakak Anang suaminya. Selamat datang di garasiku. Aku selalu memuliakan tamuku siapapun yang datang. Gak mungkin di garasi. Garasi di luar, ini di dalam. Dan di dalam rumah tuh lagi kadang-kadang berantakan guys. Kadang-kadang di dalam kan di ruang tamu, kadang-kadang kayak kemarin tamunya ada 3. Ada Putri Delina, lihat deh bajunya sama semua. Nah, aku tuh salahnya orangnya terlalu biasa banget ya. Maksudnya ganti baju ya. Jadi aku ada 3 bintang tamu dengan baju yang sama. Karena memang lagi santai di rumah aja. Jadi yang satu di ruang tamu, yang satu ada yang di dekat gazebo sebelah sana. Terus ini satu gazebo sini di garasi. Tuh, spotnya di pojok situ. Jadi ini di dalam rumah ya guys, bukan di garasi. Terima kasih. Tidak hanya sampai di situ, dalam Instastory lanjutannya, Ashanty juga menjelaskan kalau biasanya ia melakukan podcast di kantornya di kawasan Panglima Polim, bukan di garasi rumahnya seperti yang dinyinyirin haters. Seperti diketahui sebelumnya, Ashanty mengundang selebgram Lina Mukherjee untuk melakukan podcast bersama. Konten ini pun menjadi sorotan. Bukan hanya karena sosok Lina yang sempat ramai dibicarakan dan viral, tapi juga tempat podcast yang menjadi perhatian warganet. Ashanty pun ramai dikomentari netizen yang dianggap tak sopan karena mengundang bintang tamu di garasi rumahnya. Lagi di rumahnya Anang dan Ashanty yang sering kita lihat di televisi. Jadi kita hari ini mau ngobrol. Jadi kita masuk ke dalam gimana? Just. Jadi hari ini mau kita sama Bunda Ashanty rumahnya. Ya perjalanannya dalam. Yang bilang aku podcast sama orang ngundang tapi di garasi. Nggak tahu itu mulainya dari siapa. Tapi yang jelas Luna Maya, kakaknya Mas Anang, Putri Delina, dan banyak banget teman-teman yang sudah ada di gazebo saya yang tercinta ini. Selamat datang di garasi aku. Ini garasiku di dalam. Pemandangannya kolam renang guys. Selamat datang di garasiku. Emang tahu yang bully orangnya itu aja. Aduh, ya Allah ya Robby. Seperti inilah suasana saat Ashanty mengundang Lina menjadi bintang tamu di podcastnya. Keduanya terlihat akrab dan tidak banyak warganet yang tahu kalau antara Lina, Anang, dan Ashanty sudah saling mengenal sejak lama. Kepiawaian Lina berbahasa India itu yang membuat Ashanty tertarik untuk mengunjungi negara India suatu saat nanti. Guys, welcome back to Ngobrol Asik. Kali ini aku kedatangan perempuan dari Bollywood. Karena udah kalau ngeliatin dia tuh semuanya dari atas sampai bawah dandanannya kayak orang benar-benar dari Bollywood. Langsung aja ada Lina Mukherjee. Sebenarnya nama aslinya tuh siapa sih? Aku tuh sebenarnya tetangganya Mas Anang di Banyuwangi, namanya Lina Lutfiawati. Oh tapi bener Lina. Lina beneran. Bener Lina Lutfiawati. Lutfiawati, ada watinya Jawa. Lutfiawati. Apa sih yang membuat Lina ini? Aku pernah ketemu kamu tuh waktu itu dulu di bandara ya. Iya. Itu kamu udah tampilannya India banget. Sampai tuh sumpah, aku tuh pernah ngomong ke manajerku, pengen ke India kan. Mbak kayaknya hubungin orang yang aku ketemu di bandara deh. Karena suka ngomong gitu ya? Sempat ngomong, suka lihat di explore aku. Kamu tuh hafal India banget. Nah, aku tuh suka explore negara-negara yang karena aku ada turunan Pakistan, jadi pengen tahu gitu negara India. Wajib sama aku ya. Wajib sama kamu. Dalam bincang lainnya, selebgram yang tengah naik daun itu menceritakan bagaimana pengalaman dirinya saat akan nonton konser artis top Bollywood Shah Rukh Khan di Malaysia beberapa waktu lalu dan duduk dekat artis yang diidolakan banyak fans itu. Sebelumnya udah pernah ke Jakarta waktu Shah Rukh Khan konser, yang aku jual HP, yang aku dibuang di jalanan sama orang, pokoknya jadi gembel tuh yang udah aku lewatin.
Demi Syahrukh Khan konser. Nonton akhirnya? Nonton, malah ketemu juga sama Rani Mukherjee juga. Terus abis itu mereka konser di Malaysia setelah itu. Waktu aku udah kembali lagi ke Jakarta, nyusul aku ke Malaysia. Duduk VIP bareng Siti Nurhaliza, itu ceritanya menarik banget loh. Nah itu sebelum. Jadi nekat nyari Syahrukh Khan. Duit dari mana? Iya ketemu fans-fans Bollywood yang punya uang. Jadi mereka bareng-bareng mereka. Tapi aku tuh pura-pura aja waktu itu gini, ku janjiin kamu ketemu Syahrukh Khan ini tuh, padahal aku tuh nggak kenal. Jadi aku ngebohongin fans Bollywood ini supaya mereka kayak barter ini. Tapi sebenarnya nggak ngebohongin 100% karena bosnya Syahrukh Khan aku kenal. Tapi sebenarnya kan di hotel itu ada bos Syahrukh Khan ya ceritanya. Aku nggak tahu kalau dia bosnya, jadi kenalan sama orang. Terus dia ngechat aku, kamu mau nggak ketemu Syahrukh Khan? Kamu ke Malaysia aja. Tapi dia nggak bilang kalau dia bosnya ceritanya. Aku foto sama dia, aku upload di Facebook, di sosial media aku, loh itu kan yang bawa konser Syahrukh Khan loh, dia orang kaya gitu. Hah masa sih? Coba aku DM gitu loh. Ternyata dia bales. Nah aku waktu ke Malaysia gak berpikir bahwa dia akan nolongin aku ketemu Syahrukh Khan loh. Karena aku pikir kayaknya rakyat jelata sama orang terlalu kaya gitu loh. Terus abis itu sebelum aku berangkat, aku bikin paspor tuh. Jadi ada kayak monyet-monyet gitu kan, aku ke Bali dulu ya. Karena aku mau minta uang sama tanteku kan ada di Bali. Aku bilang ke monyet itu gini, aku cuma bawa uang 500.000 loh. Bahkan aku gak punya tiket balik. Biasanya di bandara kalau gak ada tiket balik tuh bahaya. Aku kasihlah monyet-monyet itu makanan. Siapa tahu ada berkah. Pas aku kesana, ini ada hal yang lucu banget loh. Aku tuh ketemu orang di Facebook. Aku berani chat loh, tolong jemput aku cowok. Nekat banget aku tuh ya untuk di Bali. Enggak, di Malaysia udah berangkat. Nah, dijemput aku sama cowok, aku nggak tahu dibawa kemana-mana jam 3 malam. Aku udah takut banget, ini masih perawan ini, aku nggak mau disentuh lagi ceritanya. Terus habis itu si cowok ini kayak ketakutan. Ku chat lah temanku yang fans Bollywood, ada 1 orang sih, cewek gitu kan. Jadi dia memang nonton juga, tapi dia memang lumayan punya uang. Aku bilang gini, kamu kasih aku tebengan tempat tinggal aja deh. Gitu aku bilang. Terus di Malaysia juga ada beberapa fans Bollywood itu yang kenal Lina Mukherjee. Jadi aku tuh sampai nggak bisa pulang loh balik karena nggak megang uang kan, dibayarin fans itu. Terus, nah akhirnya aku ke hotel di mana Syahrukh Khan konser ceritanya. Ketemulah sama orang yang bawa konser Syahrukh Khan tadi, cewek. Si cowok, cewek tadi, cewek dia anak cewek. Aku langsung nyapa dia kan. Dia kaget aku datang kan. Loh kamu tuh bener-bener ngefans ya kamu datang. Kamu tidur di mana? Aku langsung mataku tuh kayak, hah tidur, duit nggak tahu, bahasa Inggris nggak tahu. Kamu jangan kemana-mana, aku mau bookingin kamu kamar dekat Syahrukh Khan katanya. Aku langsung, ya Allah habis ngasih makan monyet. Oh my God, aku langsung kaget banget. Sementara itu, kabar bahagia datang dari Aurel Hermansyah. Istri Atta Halilintar itu dikabarkan tengah hamil anak kedua, buah pernikahan dengan YouTuber ternama Atta Halilintar. Kabar yang berhembus tersebut bukan isapan jempol belaka dan tanpa alasan. Dalam potongan video yang diunggah akun gosip, tampak terlihat perut Aurel tampak lebih buncit. Warganet pun sontak menyambut kabar bahagia tersebut dan langsung memberikan komentarnya. Namun saat awak media mengkonfirmasi kabar bahagia tersebut ke Anang Hermansyah, ayah Aurel itu tampak masih enggan berterus terang soal kabar kehamilan putrinya itu. Gak tahu. Nanti penjelasannya harus dari abang, kan kepala keluarganya Atta, harus Atta yang menjelaskan. Ya kalau memang itu benar ya aku pasti alhamdulillah lah. Kita doakan aja supaya benar-benar sehat dua-duanya. Ya didoakan supaya ada adiknya. Jika kabar kehamilan kedua istri Atta Halilintar itu benar terjadi, maka dengan demikian jarak antara Aminah dengan calon adiknya itu hanya terpaut 1 tahun saja. Aku kayaknya kurang etis menjelaskan lebih detail tentang itu memang domainnya abang untuk menjelaskan.